Bapak? Only one, only one. Hebat panghebatna. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan cahaya petunjuk pada hati kita, dan semoga cahaya ini akan senantiasa berada di dalam hati kita. Mari sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ini sampai jam berapa? Ayo jam deh dia, saya teka tinggal ya jam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pengurus di Posita ini, saya ucapkan terima kasih jazakallah yang sudah menginisiasi taklim untuk para orang tua. Mudah-mudahan ibu, terutama ini ibu ya, karena bapaknya sendiri. Berarti ibu sudah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, madrasatul ula. Ibu indung ya, adalah madrasah yang pertama. Jadi ibu itu adalah sekolah yang pertama dan utama. Betul tidak Bu? Ya, alhamdulillah. Jadi kita merasa ini semuanya guru besar ini. Guru besar di rumah tangganya. Alhamdulillah. Jadi saya yakin kalau guru besarnya sudah sangat ya mengutamakan pendidikan agama, terutama untuk dirinya, untuk keluarganya, insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah fi dunya wal akhirah. Jadi untuk itu kita mengucapkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah taburkan rahmat dan ampunannya kepada kita semuanya, dan semoga kita menjadi umat yang melaksanakan bakti dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat Rasul yang senantiasa nanti akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, punten Pak, nya pamit ka sebat Bapak. Bagi mayoritasnya Ibu. Kita ini sekarang melampaui 3 bulan ya Bu ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di dalam surat At-Taubah, catat aja ayatnya Bu. Nanti itu fotokopi jangan dulu dibaca. Dalam surat At-Taubah ayat 36, catat kalau Ibu sudah hafal tolong dibaca. Surat At-Taubah ayat 36. Ini informasi dari Allah untuk kita, jangan sampai lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Itu sepotong ayatnya begitu. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Ya. Ada 12. Ibu apa yang 12? Saya sering waktu itu dulu mengajar TK saya juga Bu. Supaya gampang mudah menghafalnya, anak-anak TK dinyanyikan. Bulan pertama apa namanya Bu? Muharram. Muharram, Safar,
Rabiul Awal, Rabiul, terus Jumadil, Jumadil Akhir. Nah, Bu terus beri Jumadil Akhir, Rojab dan udah Syaban apa Bu? Ramadan, Ramadan, bulan puasa, Syawal, Syawal, hari Idul. Udah Syawal apa Bu? Zulqa'dah, Zulhijjah, bulannya haji, Zulqa'dah, Zulhijjah, hari Idul. Tepuk tangan ibu-ibu. Ini kelihatannya belum ada yang nenek-nenek ini, ibu-ibunya pada segar-segar semua. Hanya saya yang paling nenek-nenek. Jadi cara menghafal bulan itu saya perkenalkan kepada anak-anak seperti itu, ya. Ibu apalnya kan Januari, Februari, karena ada apa di sana? Ada apa Bu? Ibu apal banget tuh. Weh Januari mah cenah, Februari mah harinya hanya berapa hari? Hanya berapa hari Bu? Alhamdulillah, enggal-enggal gajian atunya Ibu. Kelihatan berseri-seri. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, itu teh Bu, Januari, Februari, Maret itu teh nama-nama dewa. Lain menang urang eta teh. Anu sok nyembah kana dewa. Jadi bulan lagi nganggo bulan nama-nama dewa. Tah ari urang mah kedah apal. Urang mah orang Islam. Tapi kunaon atuh cenanya di urang teh meni jarang nu ngadamel kalender Hijriah. Nya eta teh kabawakeun ku batur jadi nanti. Nya. Sebab memang mungkin secara internasional yang dipakai sekarang adalah kalender Masehi. Tak urang mah kedah terang. Ibu harus tahu ya. Ibu apal bahasa Sunda ini gado-gado aja. Ya. Jadi kita harus tahu tentang kalender Hijriah. Apa sebabnya? Sebab kalender Hijriah itu adalah berkaitan dengan ibadah kita. Menentukan Ramadan, menentukan Idul Adha. Ya, menentukan waktu-waktu yang ada kaitan dengan ibadah. Jadi oleh karenanya ibu ayahna apalkeun eta teh nya. Sebab ini adalah merupakan perjuangan Rasul dan para sahabatnya melahirkan kalender Hijriah. Nah, ibu-ibu sekalian, yang kata Allah minha arba'atun hurum. Dalam ayat tadi surat At-Taubah ada kalimatnya yang mengatakan minha arba'atun hurum. Ari arba'atun sabaraha Bu? Apal gini ibu? Wahid, hiji, isren, dua, salasa, arba'ah. Nah, Allah memberitahu minha arba'atun hurum. Ada 4 yang dimuliakan Allah. Ibu bilang, wah ada bulan yang dimuliakan Allah. Ini Allah yang memuliakannya, bukan kita. Malah sebelum Islam datang ke dunia ini, dalam arti Islam yang dibawa oleh Rasulullah, dulu juga sudah di bulan-bulan yang 4 ini sudah dimuliakan oleh mereka. Cuman cara memuliakannya beda dengan kita. Ya, kita dibimbing oleh Rasulullah. Apa Bu yang 4 itu? Mungkin ibu di masyarakat suka ikut rajaban. Udah berapa kali rajaban? Naon Bu? Nu 4 ieu. Yang 3 berurutan, yang 1 misah. Apa Bu? 1 Zulqa'dah. Nutilu beriringan Bu, artinya berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah ini tilu yang ngaruntut. Tanu hiji misah nu kaopat. Ini semuanya dimuliakan Allah. Jangan lupa lagi ya Bu ya. Jadi Allah memberitahu kepada kita dalam surat At-Taubah ayat 36, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Jadi lamun ku Allah wae dimuliakeun, komo urangna sebagai hambana, kita juga mesti memuliakan.
Maka kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, janganlah engkau berbuat zalim pada bulan-bulan yang 4 ini. Tapi ibu jangan mengatakan begini, kalau ada bulan mulia, pasti ada bulan tidak mulia, alias bulan sial. Ada bulan sial, Bu? Di Jawa Barat mah sangat terkenal bulan naon coba? Tuh, ibu ge apal kan? Kadenya mun arek init-initan. Lamun arek indit-inditan, kalau mau bepergian katanya jangan bulan, kalau mau membuat rumah, kalau mau nikah, jangan bulan apa? Sigana nu bade ngalahirkeun ge ulah ngalahirkeun bulan saking ya. Saking gitu. Kita mah harus ingat, Bu, ya jangan terbawa arus. Kan ibu ingat surat wal asri, al-asr, apal kan? Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi. Kata Allah bagaimana? Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Orang rugi tuh, Bu? Insya Allah. Ya, semua manusia rugi kalau tidak melakukan yang 4 ini. Apa yang 4, Bu? Illalladzina amanu. 2, wa amilus sholihat. 3, tuh ya, ibu jangan bilang bulan sial atau waktu sial ya. Semua waktu itu baik asal diisi yang 4 ini, asal diisi dengan 4 perkara ini. Untuk itu, alhamdulillah saya sangat gembira Posita punya inisiatif pengajian seperti ini. Mudah-mudahan istiqomah ya, Bu. Mudah-mudahan istiqomah. Siapa yang mencari ilmu, ya, siapa orang yang man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Duh, Masya Allah. Saur Kangjeng Nabi sahajalma anu neangan ilmu pasti kaditu teh bakal gampang asup surga nage, Bu. Jadi ibu teh nanti nuju ngapalkeun jalan ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Malah sekarang ada yang ngelarang. Apal, Bu, apal? Jangan dibully ya, doakeun we. Malum geus nini atuh ibu. Doakeun we mudah-mudahan husnul sing tobat ka Allah. Da ieu mah urang mah nyiar ilmu teh dipapagah ku Allah jeung Rasulna. Makanya janji Allah, siapa orang yang mencari ilmu akan ditinggikan derajatnya. Tapi ditinggikan punten ya, Bu, sanes jenderal berbintang 2 yang sekarang sedang masalah. Apal, Bu? Apal pasti Ibu. Ibu YouTuber. Ya. Saur Gusti Allah janji ya punya yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Panjang. Siapa yang mencari ilmu, Allah akan tinggikan beberapa derajat. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu dinaikkan derajat di mata Allah. Ya. Aya nu ngahartosan, Bu, ilmu, ain. Nah, ain terus naon, Bu? Lam, mim. Ilmu. Aya teh hartosna. Ku ulama dihartoskeun, Bu. Ainnya adalah ailiyin. Kalau perlu dicatat-catat. Saya biasanya kalau ngajar tuh pakai papan tulis. Ya. Sebab can nyobian nganggo ieu nanti infokus. Jadi yang pertama ain itu artinya ailiyin. Apa artinya iliyin, Bu? Iliyin artinya luhur. Jadi ibu harus yakin. Kalau ibu punya ilmu, yakin akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Kan kadang jabunya nu disebat ditinggikan di sini bukan pangkat dunia, bukan sampai bintang 2. Ya. Tapi tinggi dalam arti di sini derajat di sisi Allah.
Ain tabu. Yang kedua lam. Apa? Lutfi. Artinya lutfi. Lutfi apa? Lembut. Ya. Jadi orang yang berilmu pasti memiliki sifat yang lembut, yang ramah, yang bager. Jadi lamun aya nu berilmu galak, berarti teteh ilmunan teu manfaat. Ya. Jadi hati-hati punya ilmu juga kita harus memiliki sifat yang lutfi, yang lembut. Jadi lamun aya guru galak, ibu resep teh ka guru nu galak. Pasti sieun, ya, sieun. Namanya the killer gitu. Saya dulu pernah waktu kuliah ya, ada dosen killer gitu. Absen saya ditandatangan dari ini pertemuan pertama. Dicarekan, Bu. Kamu sudah yakin besok mau hidup? Masa ini ditandatangan dulu, maksud abdi ditandatangan teh ame gampang kayak karingasongkeun gitu. Saya di apa namanya? Dicarekan ku dosen. Padahal itu pelajaran saya yang paling senang, itu dosen perbandingan agama. Akhirnya pokoknya harus diganti, minta ke kantor ganti lagi. Jadi kudu tiap mau kuliah baru tanda tangan. Saya tanda tangan semua biar gampang tadinya begitu. Dicarekan. Kamu yakin besok mau hidup, bisa hidup katanya. Nah, jadi itu entong galak-galak ting atuh Bapak, nasihatan we abdi lepat gitu. Tidak harus begitu. Ya sampai nilai saya aneh kan, saya juga nilai saya paling tinggi nilai filsafat saja 9. Ini pelajaran perbandingan agama saya nilainya 6. Aduh, sakit rasanya. Mending sakit hati, mending sakit gigi. Daripada sakit hati mendingan sakit gigi. Nah, jadi Ibu juga adalah seorang guru besar di rumah. Jangan galak-galak, Bu, ya. Jadi kalau membangunkan, ayo sholat, kalau nggak sholat masuk neraka. Wah, masa katanya Allah teh galak banget gitu. Awas, mentep puasa, mau diberi baju lebaran. Aduh. Banyak ancaman, ngancam melulu. Jadi kita mah harus perhatikan ya Bu ya, Al-Quran saja dimulainya dengan kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Jadi urang ge kadang ngagaduhan akhlak saperti akhlak Allah. Allah teh Ar-Rahman Ar-Rahim. Apal Ibu Asmaul Husna? Ya Allah ya Rahman Allah ya Man ya Muhaimin. Sakit tuh heula. Ya. Jadi Ibu perhatikan Fatihah saja dikawitanku Bismillahirrohmanirrohim. Nah, jadi ibu-ibu sadayana, wayahna ibu guru di bumi teh. Ibu adalah kata Nabi madrasatul ula. Ibu adalah guru yang pertama dan utama. Bahkan kita mah seorang ibu, ya. Kita apabila sudah rumah tangga, mendidik anak itu minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai buayan dalam perut. Gimana ngajarin dalam perut tuh? Bisa nggak Ibu ngajar dalam perut? Bingung katanya, saya ngajar dalam perut bagaimana gitu. Masya Allah. Nabi miwarangna minal mahdi ilal lahdi. Jadi wayahna painten Ibu nu masih kena produksi. Terus sabaraha hiji Ibu putra ayeuna masih produksi kan? Itu kita harus mendidik itu mulai dari buayan. Makanya undang-undang PAUD ya di Indonesia itu terlambat sebetulnya. Saya dulu jadi ketua Himpaudi di Kabupaten Purwakarta. Tapi alhamdulillah Al-Muhajirin sebelum ada undang-undang PAUD, Al-Muhajirin sudah punya playgroup. Sudah punya playgroup. Jadi sebetulnya kita mah undang-undangnya Al-Qur'an, undang-undangnya hadis. Ya. Di samping kalau sekarang
ditambah dengan undang-undang yang sudah berlaku di Indonesia. Kan itu berlakunya masih baru-baru ini. Kita mah mendidiknya minal mahdi, dalam perut, ya, mulai dalam perut. Jadi kalau ibu-ibu dulu, mungkin ibu suka mendengar orang tua dahulu kalau mau makan, utun hayu urang mam, sok diusapan baheula kitu Bu, indung urang baheula sepuh nini urang merek mam teh utun, ya hayu urang mam. Atau apa saja, utun hayu urang ibak, utun hayu kasih utun teh ngajakan. Oh ternyata hebat ya. Aidi urang teh jarang penelitian Bu. Saya membaca buku otak ya, ada buku tentang otak. Ibu pernah baca enggak? Ternyata Bu, otak itu memiliki 100 miliar. Saya juga kaget. Otak manusia itu terdiri dari 100 miliar sel. Masya Allah. Kalau dibuka itu selnya bisa mengitari bumi. Wah, pantas. Jadi upami ibu nuju ngidam sok rupa-rupanya. Hoyong anu, bari jeung teu aya teh ngambek we kasih akang teh. Saya ingat waktu pertama kali ngidam. Ini saya minta duren gitu ya. Enggak tahu tuh pengen duren aja gitu. Nah, wayah ayeuna cenah aya duren di mana teh duren. Sampai nyari ngeliling ke kemana-mana. Masya Allah. Jadi kalau kitanya tidak memiliki sifat-sifat sabar, harusnya kita jangan emosional. Kan suka ada yang gara-gara ngidam tidak dikasih suaminya, udahlah. Pokoknya kita mah udahan saja. Ya gara-gara anjeun cenah urang jadi kieu ya gitu. Jadi akhirnya berpisah lah. Sebelum melahirkan sudah berpisah dengan suaminya. Jadi sebel keur ngidam teh, sebel ka suami aneh. Ya. Nah, itu ada yang terjadi. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu sekalian kita harus sadar mendidik anak itu adalah mulai dari buaya sampai menuju liang lahat, terutama kalau sudah dewasa mah dia sendiri. Nah mudah-mudahan ibu-ibu ini menjadi guru besar yang betul-betul menjadikan sebagai kekasih Allah. 1 iliyin, ilmu, lam, lutfi, mimnya mulki. Apa mimnya? Mulki kalau dalam bahasa adalah kerajaan, kekuasaan, kepangkatan. Jadi sahanu boga ilmu kadituna pasti gaduh kekuasaan. Tepati-pati jadi presiden, meureun manehna teh boga ilmu tentang kepemimpinan kepresidenan. Tepati-pati jadi menteri, jadi naon deui jenderal jeung sajabana lah. Pasti itu basicnya adalah ada pengetahuan. Jadi untuk itu kita berharap mudah-mudahan atas kerjasama Wasita dengan SD 3 Al-Muhajirin ini kita senantiasa dikumpulkan oleh Allah dari dunia sampai ke akhirat. Nah bicara tentang Rajab, Sya'ban dan Ramadan, nanti dibacanya di rumah saja ibu ya. Ini diambil dari kitab Duratun Nasihin. Kalau saya bawa kitab gundulnya mungkin ibu-ibu juga jadi gundul wal apal. Saya ambil terjemahnya saja biar gampang dipahami oleh ibu-ibu. Kita lewatlah sudah ya. Di bulan Rajab kita punya malam istimewa namanya Isra Mi'raj. Kejadiannya malam atau siang? Malam. Di bulan Sya'ban ada malam yang istimewa namanya Lailatul Nisfu Sya'ban. Ramadan ada malam yang istimewa namanya Lailatul Qadar. Istimewa. Tong Purwakarta we istimewa. Quran mah lebih istimewa. Nah jadi Bu, kalau kita mendengar yang istimewa-istimewa teh kedah respon, respect. Ya. Ada apa ini? Pantas ya bulan Rajab dimuliakan Allah karena di dalamnya ada yang namanya Isra Mi'raj. Sehingga kalimatnya juga pakai tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi, pakai kalimat tasbih. Memang kebiasaan orang Arab kalau ada yang kaget-kaget itu pakai tasbih Bu. Subhanallah. Ayo orang Indonesia kumaha tah mun anu kaget.
Ashoy gitu. Atau wow gitu. Orang Arab Bu pameno kaget-kagetnya pakai subhanallah. Dicontohan ku Allah eta subhanallazi. Jadi yang namanya subhana itu adalah maha hebat Allah itu. Yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil malah ke Sidratul Muntaha sampai bertemu dengan Allah. Apa oleh-olehnya Bu? Oleh-olehnya apa dari Isra Mi'raj? Sholat yang 5 waktu. Kalau zakat, puasa, haji, dan yang lain-lainnya, itu diberikannya langsung kepada malaikat Jibril, langsung kepada Rasulullah. Tapi ini yang satu ini, sholat, harus menembus langit. Masya Allah. Disinilah terjadi penelitian. Orang Prancis, saya lupa namanya, dia suka memperhatikan orang Islam wudunya sampai 5 kali. Ternyata diteliti Bu sama dia. Ya. Diteliti dengan fungsi tubuhnya. Ternyata dengan wudu itu saraf-saraf kita ini jadi apa namanya? Jadi lancar. Akhirnya dia masuk Islam. Itu gara-gara lihat wudu saja. Terus ini sujud. Di sholat ada sujud. Diperhatikan itu oleh orang itu. Ada apa ya? Sampai diteliti itu tentang sujud. Urang mah henteu ada geus yakin. Pokoknya mah turutan we Kangjeng Nabi, urang mah geus yakin teu ada penelitian sholat, tidak ada. Ibu pernah meneliti wudu atau meneliti sholat? Ya. Ternyata Bu, di sini ada ada dua saraf yang bisa bertemu apabila kita sujud. Dan itu yang menghubungkan diri kita dengan Allah. Luar biasa. Orang itu sampai masuk Islam tuh gara-gara penelitian. Ya, kelemahan di kita itu jarang meneliti, Bu. Ya, jarang meneliti. Jadi ada dua saraf yang menghubungkan satu dengan yang lainnya, bisa bersatu itu kalau kita sujud. Dan itulah yang menembus kita yakinnya kepada Allah. Jadi lamun utara sujud mah pantas terpercaya ke Gusti Allah. Jadi Ibu perhatikan kalau kita tidak percaya kepada Allah, tanda tanya besar, berarti sujud kita belum baik. Karena saraf itu yang menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau disebut tauhid mah, tauhid, Ibu ya. Karena kita dilahirkan itu oleh Allah sudah dikasih tauhid. Nah, melalui sholat itulah, pantas ya. Allah memberikan sholat itu sampai menembus langit 1, 2, sampai 7, sampai ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril saja tidak ikut dengan Rasulullah berkomunikasi langsung dengan Allah. Jadi Rasulullah itu mengalami 3 alam. Alam nasut namanya, alam manusia. Alam malakut atau jabarut itu adalah alam malaikat. Kesananya alam lahut. Jadi alam itu berlapis-lapis. Kita mah jarang dipelajari ini masalah ini. Jadi harusnya kita mempelajari, makanya kalau belajar ilmu tasawuf ya, itu akan belajar tentang alam-alam yang ada di sekitar kita. Urang mah apalna teh bumi we jeung langit, bari jeung langit oge urang mah teu apal. Nu disebat langit kan Allah teh nyiptakeun 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Apakah tiap langit ada pintu? Ada pintu tidak, Bu? Siapa yang pernah menembus? Apollo misalnya ya. Astronot kan sudah. Apakah mereka mendapatkan pintu-pintu langit itu? Ini kan sifatnya goib. Sifatnya tidak bisa dilihat secara kasat mata. Dan Rasulullah begitu naik kan ketemu nabi-nabi yang lalu. Ternyata nabi-nabi yang lalu masih hidup. Sampai Rasulullah berjamaah dengan para nabi-nabi terdahulu. Malah Rasulullah diminta untuk jadi imam. Tuh, jadi Ibu ulah nyangka nu maot teh maot. Saur Gusti Allah, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Kalau Ibu jihad fisabilillah, makanya tanamkan dalam hati kita, orang hirup di dunia teh niat jihad fisabilillah. Saur Gusti Allah, ulah nyangka jalmi anu maot jihad fisabilillah teh maot. Saur Gusti Allah, bal ahyaun inda rabbihim. Mereka itu hidup.
di sisi Allah. Bahkan oleh Allah yurzakun, diberi rizki. Ngan rizki ti Allah jeung rizki di urang jadi pasti beda. Ibu dahar jeung peda jeung peuteui. Rizki Allah mah lebih baik. Jadi mereka makannya tidak seperti kita. Ya. Itu begitu menembus salat, Masya Allah. Buktinya, makanya siapa yang tidak percaya kepada Isra Mi'raj itu kufur. Ya, jadi kalau kita masa katanya. Dulu tuh ada 3 golongan. Setelah Rasulullah Isra Mi'raj ada yang beriman yang disponsori oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ada juga yang ragu-ragu. Sebab masa katanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalau jalan saja, kalau pakai kendaraan aja udah berapa hari. Ini cuma beberapa jam kok sudah nyampe lagi ke bumi. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Nggak tahu berapa itu jumlahnya, kita nggak bisa menghitungnya. Saking jauhnya. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, nah Rasulullah itu mengalami 3 alam. Alam nasut, alam manusia, alam malakut, jabarut. Kalau malakut itu malaikat pada umumnya, kalau jabarut itu malaikat yang senior. Jadi malaikat itu ada yang senior, ada yang junior. Sama dengan kita di dunia juga, ada presiden, ada menteri, ada ya jenderal, ada yang junior, ada yang senior. Cuman kita tidak pernah belajar itu. Ya. Saya juga ingin sebetulnya mencari kitab-kitab yang lalu yang mempelajari tentang alam semesta ini, karena ini menyangkut masalah urusan-urusan yang dekat dengan hati. Ya. Seperti Al-Quran mengatakan, cirinya orang yang mukmin itu apabila dibacakan atau diingatkan kepada Allah akan bergetar hatinya. Saya akan coba ibu bacakan kalimat la ilaha illallah 3 kali. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, la ilaha illallah 2 kali. Sekali lagi. Saya tanya sama ibu, bagaimana perasaan ibu tatkala mengucapkan kalimat itu? Ada yang mengatakan, biasa weh. Kan di dalam Quran kan begitu ya, disebutkan iza zukirallah wajilat qulubuhum. Ya. Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Jadi kalau tidak bergetar berarti kita tidak connect. Tidak tidak wusul namanya kalau dalam bahasa tasawuf itu. Tidak connect. Tapi kalau connect itu luar biasa. Iza zukirallah wajilat qulubukum. Jangankan sampai berkali-kali, baru 1 kali, 2 kali, 3 kali saja, udah kadang-kala bisa pingsan, Bu. Nah ini perlu adanya latihan dan dibimbing oleh mursyid kalau di dalam ilmu tarekat atau tasawuf itu. Itu betul-betul connect dengan Allah. Jadi urang mah kadang-kala dina salat wae, ibu hayang gara buru-buru beres atau hayang lami-lami salat. Tuh kan? Khusu atau kusut? Ya. Jadi itu kita tafakuri berarti kita ini belum khusu yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya connect, artinya wusul, nyambung hati orang. Sebab Allah itu melihat hatinya. Orang mah kadang-kala kakarek ya Allahu Akbar. Mungkin lebaran rek bian baju teh sabalah hijinya. Kayak rek balanja teh ke Tamrin atau ke mana balanja. Bahkan ada yang mau ke Singapura belanja teh. Masya Allah. Kita mah suka merancang gitu. Kok di bulan puasa mah bersolat lohor geus merancang. Kita buka dengan apa ya? Merancang menu. Masya Allah. Jangankan itulah kita sedang ngaji begini. Kalau tidak connect dengan Allah, kita ini makanya ngaji itu ada aturan, ya. Jangan sampai kita ini harus ada rasa ta'zim wal ihtiram.
harus ada rasa mengagungkan dan memuliakan. Bukan memuliakan saya, tapi memuliakan kita sedang membicarakan ayat-ayat Allah. Ya, ta'zim wal ihtiram. Sehingga tidak ada hati yang menggoda kita ini. Kita harus menjaga hati. Cek agima kuma, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati. Tuh, itu tuh cahaya ilahi. Connect, ya. Oh. Namanya kalau dalam ilmu tasawuf itu ada wusul, nyambung sareng Gusti Allah. Bayangkan Rasulullah, Bu, pernah sujud dari malam hari sampai menjelang subuh menangis yang sekuat-kuatnya. Ibu pernah menangis? Sedang sholat Ibu pernah menangis? Menangis setelah mun duit geus beak. Makanya gajian senencan cair gitu. Ya, tak urang mah kitu nya. Jadi urusan dunia teh masih bergelut gergelayut gitu. Cek Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Urang mah rek boga duit, rek teu boga duit, pokona mah kudu husu, connect sareng Gusti Allah nuju salat. Abdi sok ngabayangkeun aya hadis, Bu. Saur dina hadis, lamun urang salat, ti mimiti sajadah nu ditincak ku urang, malaikat itu berbaris sampai arasy Allah. Ada malaikat yang berbaris naik ke atas, ada yang dari atas ke bawah. Saya suka membayangkannya itu. Kalaulah katanya, sambil eta malaikatnya ngarangge malaikat tebu tara cicing juga urang mun cicing saeutik nundutan. Bayangkan malaikat salami urang salat berbaris, Bu, menuju arasy Allah, yang dari arasy Allah. Jadi malaikat itu jumlahnya emang luar biasa. Dari arasy Allah menuju tempat kita. Sampai dia mengatakan begini katanya, wahai hamba Allah, bilakah engkau tahu tentang rahasia sholat, pasti kamu gak bakalan ingin cepet-cepet beres sholatnya. Ayo urang. Lu urang mah komonya palebah sahur kaberangan, ribut. Insyaallah. Nah, jadi bayangkan saja, Bu, sahur Gusti Nabi, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Urang ibadah teh, Bu, seakan-akan melihat Allah. Kita kan tidak sanggup melihat Allah, Bu, karena Allah itu cahaya yang luar biasa. Jangankan melihat Allah, Bu, melihat lampu saja kalau disorot tuh nggak kuat. Tapi sahur Gusti Nabi, lamun urang teu mampu memandang Allah, ya, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah, bayangkan dalam hati kita seakan-akan kita ibadah itu dilihat Allah. Tak eta we atunya ningali Allah mah urang teu mampu, tapi merasa dilihat Allah. Sehingga hati bade ka ditu ka dieu teh ingat ada yang memantau. Sok ibu lamun keur salat ditungguan ku mitoha mah. Pasti salat nage beres ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu sekalian ya, itu makanya pelajaran inti, Bu, anu ku urang kedah dipelajari teh hiji tauhid, kadua fikih, katilu akhlak. Abdi mah pami ngajar di ibu-ibu di mana wae pangawasan harus siap buku pegangan. Ibu harus punya Quran terjemahnya, hadis terjemahnya. Diajar bahasa Arab mah ibu cantang tuh bisa, ya. Buku tauhid yang menyangkut masalah tauhid kepada Allah, keimanan. Buku fikih yang menyangkut masalah ibadah. Termasuk buku akhlak. Sebab akhlak teh luar biasa. Makanya ilmu teh jangan dianggap enteng. Saur Gusti Allah ya, ilmu Allah teh lamun ku urang ditempuh salami urang hirup moal ka udag, Bu. Ibu surat Kahfi apa? Surat Kahfi suka dibaca, Ibu? Abdi mah pami malam Jumat teh punya di maghrib tuh salat maghrib, salat bada maghrib, salat awabin,
kemudian tawasul, ya, tawasul, udah gitu baca Quran paling tidak 7 surat, Bu. Surat Yasin, Waqiah, Tabarok, surat Al-Fat, surat nondi, Bu, Sajdah, surat Kahfi, ya. Surat nondi, Bu? Waqiah. Paling seetik 7 surat atau komentar Quran acan. Baca itu baca. Antara maghrib isya saja untuk ingkah, Bu. Ya, tong ingkah dirinya jeung barudak jeung bapana mun aya bapana. 7 surat. Maghrib teh, Bu, saatul ijabah. Urang ngadoa naon bae insyaallah ku Allah diijabah. Ya, siga di Mekah lamun urang cicing di Multajam ngadoa bakal diijabah. Ai di Mekah mah aya nu disebat naon? Makom ijabah. Ai di urang mah teh aya makom ijabah nu aya teh saatul ijabah. Ba'da maghrib isya. Terutama ini sekarang menjelang nisfu Sya'ban. Aya ayatna punya, silahkan oleh Ibu dibaca. Di halaman 395 di sini Ibu lihat peristiwa nisfu Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bisa bacanya Atani Jibril. Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Langsung dibangunkan, wasol, bangunlah, sholatlah, warfa yadaika, berdoa. Nah, Ibu ayahna ayeuna sakedap deui bade nisfu Sya'ban. Upami di pesantren mah, Bu, ti asar tos kumpul pada asar menjelang buka bersama. Udah buka bersama, kemudian sholat maghrib bersama-sama, kemudian membaca Yasin paling sedikit 3 kali. Karena malam itu Allah membukakan pintu langit dan pintu rahmat. Ibu kan tuh apal pintu langit itu jika kumalain jika pintu kiri model kiri. Ya, yang mendekatkan diri kepada Allah. Allah membukakan 300 pintu rahmat. Jadi mengpung ku Allah dibukakan, Bu, maka ku Allah teh bakal dihampura kabeh oge. Jadi orang pada malam itu makanya dibaca katanya paling sedikit Yasin. Ya, 3 kali. Kahiji urang teh menta naon, Bu, ditetapkan iman Islamna sampai nanti. Ya. Yang kedua, nyuhunkeun panjang umur bari semangat ibadah. Panjang umur ge ari teh ibadah mah keur naon, ya. Nu katiruna urang nyuhunkeun rezeki anu halalan thayyiban mubarakan dan tahun depan takdirnya lebih baik dari tahun yang kemarin. Jadi amal orang teh, Bu, aya nu disetorkeun ka Allah teh ada yang tiap hari, ada yang tiap minggu, ada yang tiap tahun. Nah, sekarang yang setahun disetorkan oleh malaikat kepada Allah. Memeh disetorkan sok urang beberes heula. Ya. Malah di sini ada salah satu ada salah satu doa untuk sujud dalam sujud, ya. Kalau Rasulullah dalam sujudnya, saya lupa ayatnya nomor ayat berapa. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innallaha azizun hakim. Rasulullah nangis dari tengah malam sampai menjelang subuh. Jadi ibu ge mun kiat mah hatta matla'il fajr wa lailatul qadar, Bu. Karena Allah itu membukakan pintu yang selebar-lebarnya. Semuanya bakal diampuni. Ibu kabayangkeun baheula aya anu ngabunuh sampai 88. Ge salapan dibunuh teh eling minangka nama ayat cahaya Allah. Datang ke pendeta, salah datang ke pendeta. Pak pendeta, saya nih akan diampuni Allah tidak, saya udah 99. Kumaha cek pendeta? Bah, moal gitu. Langsung dia tebas pendetanya, tak, jadi sabaraha? 100. Masya Allah. Cahaya Allah itu amat kuat, Bu. Datang lagi neangan ajengan benain nama kita. Datang ke ajengan Kak Kiai. Bagaimana jawab Pak Kiai? Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Tapi kamu jangan tinggal saja di sana. Pergilah pesantren. Cek kurang pesantren. Dia pergi pesantren.
Pas di tengah-tengah dia meninggal. Masya Allah. Datanglah malaikat rahmat. Datang malaikat azab. Cek malaikat azab dia bagian kuring ya. Nyiksa. Cek malaikat rahmat dia bagian kuring. Datanglah malaikat Jibril dihukumi. Ukur wae cenah ti ditu ti imahna nepikeun ka tempat maut eta. Ternyata jaraknya lebih dekat ke pesantren ketimbang ke rumahnya. Akhirnya malaikat rahmatlah yang bagiannya. Tapi orang teh ulah nuturkeun pagaweanana ngabunuh heula dina malam eta, malam nisfu Sa'ban, semua dosa yang sebegitu banyaknya akan diampuni. Ya. Jadi ibu maghrib isya ulah ingkah sok didinya. Nanti kalau misalnya ibu sudah sholat isya, makan udah, teruskan lagi zikirnya, istighfarnya, teruskan lagi baca sholawat. Disebutnya bulan Sa'ban itu bulan sholawat. Perbanyak baca sholawat. Nanti akan mendapatkan syafaatul uzma. Ya. Jadi ini tolong dikerjakan, nanti mau di rumah silahkan, mau berjamaah di musola atau di masjid silahkan. Dan ini sudah dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu termasuk guru-guru kita. Dan di Al-Muhajirin juga di pesantren dilaksanakan seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ibu malam nisfu Sa'ban kalau bisa kita tidak tidur satu malam. Malah waktu saya ke Mesir, aneh saya juga. Saya ke Mesir selama 11 hari ya. Ternyata di Mesir mah nisfu Sa'ban 3 hari bu. Jadi masjid itu penuh bu. Yang sedang i'tikaf. Menyambut Lailatul Nisfu min Sya'banin. Dan saumnya 3 hari. Waktu itu kami rombongan ya dengan Bapak, dengan Teh Iva. Kita silaturahmi. Buka bersama di Masjid Al-Azhar. Wah, situ masjid yang tertua. Masjid yang tertua itu di sana. Masya Allah. Yang lucunya lagi saya lihat di rumah-rumahnya itu ada lampion. Di orang mah aya lampion, tapi lain ke bulan puasa. Saya tanya, ini apa maksudnya? Tiap rumah itu ada lampionnya. Kalau rumahnya bagus ya lampionnya bagus. Kalau rumahnya sederhana ya sederhana aja, kadang kecil gitu. Saya tanya, ini untuk apa? Ini menyambut Ramadan. Itu dari nisfu Sa'ban. Masya Allah, semarak tuh di jalan tuh. Wah, rumah, toko semuanya ada lampion. Ya teh menyambut datangnya Ramadan. Karena kata Nabi, ibu gembira tidak Ramadan? Sahur Kangjeng Nabi, man farroha bidukhuli Ramadan. Siapa yang gembira masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron. Haram jasadnya dialungkeun kana neraka. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ta urang teh bingah na teh kadinya bu. Ramadan itu adalah pembela kita tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Jangan nantang ya. Saya mah pengen ketemu sama bintang film. Babarengan ke dialungkeun kana neraka. Nauzubillah. Jadi ibu harus gembira. Saya tanya ke ibu-ibu, ibu betul gembira? Iya, acuk lebaran Nabi mah tos gaduh 3. Gembira na teh geuningan ku boga baju. Abdi mah kue tos mesen ka ditu. Untuk kupat sayur saya sudah pesan ke sana. Pokoknya gembira. Urang mah gembira teh bu kahiji Ramadan itu itsku minan nar, yang bisa ngajait orang tina seuneu neraka. Ya. Kemudian yang gembiranya itu di bulan Ramadan itu semua amal dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Makanya Allah mengatakan as-saumuli wa ana azibihi. Saum itu adalah untukku. Saur Allah gitu. Aku yang akan membalasnya. Jadi malaikat oge teu apaleun. Makanya orang saumna kedah iman, ikhlas. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Masya Allah. Siapa yang puasa iman dan ikhlas, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Tuh. Seberapa tahun bu dosa yang lalu. Mudah-mudahan Ramadan sekarang lebih baik daripada Ramadan yang akan datang. Yang telah lalu. Ya, yang akan datang lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Mudah-mudahan kita diberikan sehat wal afiat. Hanya punten ibunya, ini sebetulnya saya suka kalau ibu-ibu yang gampang
Lihat aja lah nanti di toko buku, ada toko buku fikih. Di sini kan ada bahasan saum. Pokoknya setiap pekerjaan ibadah ya yang sifatnya hablum minallah, hablum minannas harus disertai dengan ilmunya. Ulah ditaruh sekunaon ujang saum, piorang ku emak tuh, budak mah teu naon pantes gitu teh. Ibu-ibu lamun ditaruh ibu, kenapa ibu puasa? Saya disuruh orang tua dari dulu Ramadan. Ulah gitu ngerakeun eta. Santri Al-Muhajirin komo. Jadi kalau ibu ditanya harus tahu dulu apa pengertian saum, apa dalilnya, apa Qur'annya, apa hadisnya, apa syarat wajibnya, apa syarat sahnya, apa yang membatalkan. Pelajari lagi, bukan mesti ada waktu ya Bu ya. Jadi dibuka itu bab tentang saum. Badai wudu ke sami Bu, ibu badai wudu kada apa syarat yang rukunna wudu. Saya kan suka kelilingnya ngaji-ngaji ke kampung-kampung kadang kala. Saya nanya tuh si ibu-ibu, Bu, tos sabaraha lami ngaos ibu di dia? Mama geus aya 50 tahun maca. Abdi dites, Mak, maca Yasin geus sabaraha kali? Geus teu ka itung cenah. Coba abdi rek maca saayat Mak, kumaha terjemahkeunnya. Abdi dibacakan satu ayat saja. Ibu-ibu coba apal nggak nih artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in. Tuh kan ibu hafal kan? Karena nggak sabar 10 kali ya saya sih. Ayo siapa yang hafal? Yang hafal terjemahnya apa? Ya? Iya ada door prize ini. Ayo Bu, siapa yang hafal? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Masya Allah. Kita kalau memahami ayat itu pasti kita akan hati-hati Bu. Cek Allah, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami nanti akan menghidupkan lagi orang mati. Ibu bakal mati? Jadi namanya camat. Presiden mati, menteri mati, palurah, orang miskin, orang kaya, perempuan, laki-laki, orang tua, anak-anak mati. Semuanya bakal mati. Tapi apakah mati itu adalah penutup segala kehidupan? Tidak kan? Makanya tadi kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta. Kami yang akan membangunkan lagi orang yang mati. Yang paling itu wanaktubu ma qaddamu. Masya Allah. Allah itu menuliskan. Jadi sejak kita dititah ku Allah ti umur 8 tahun mun istri mah ti mimiti balik nepikeun ka engke maot, Allah menuliskan amal-amal kita. Ya. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Yang hebatnya itu wa asarahum. Tapaklah Bu. Coba Ibu. Ya. Ibu sholat terus sabaraha tahun? Aya teu tapakmu kena Ibu. Geus kemana mah? Allah mah tapakna we aya di Gusti Allah. Allah menuliskan itu jeung tapak-tapakna. Ibu duduk di pengajian udah berapa kali? Tapakna ibu kan keun leuwih teh. Bu anu kakantu naon tapak. Ku Allah dibuktikeun ke Bu. Tapak tah, bekas artinya wa asarohum. Ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu sekalian perhatikanlah semua ibadah itu harus disertai dengan ilmu. Boga ganjaranna 2 Bu. Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Kerjalma anu takwa sieun ka Allah mah boga ganjaranna 2. Hiji ganjaran tina ibadahna, nu kadua ganjaran tina ngamalkeun ilmuna. Tuh kan jadi 2. Bahkan surga lagi nanti ada 2 Bu. Ya, hiji tina ngamalkeun eta mah ti Allah. Hadiah ti Gusti Allah pahalanya. Yang kedua adalah hadiah dari yang mengamalkan ilmu. Makanya lamun urang naon bae ibadah bu hablum minallah hablum minannas
ada aturan-aturannya. Tadi apalkan ya Bu ya, definisi saum itu apa? Rukun saum itu apa? Yang membatalkan saum itu apa? Ya. Silakan dijawab di rumah saja, jangan sekarang. Mesti pusing aja nama. Jadi silakan ya, nanti di rumah Ibu baca lagi buku fikihnya. Supaya di rumah itu paling sedikit Quran terjemah, hadis terjemah, karena orang memperyogi da bahasa Arabnya, meren Ibu ge moal ngartos. Ada tauhid, ada fikih, ada akhlak. Di samping itu tambahnya lagi sejarah Islam, tajwid. Ya, apalagi kalau sudah ilmu tafsir, ilmu hadis itu wah, terus luar biasa. Di surat Kahfi kan dijelaskan Bu, apal Bu surat Kahfi esok dibaca malam Jumat. Ya, naon coba nutung-tung ayat. Kul laukanal bahru. Ya. Terus kan. Kul laukanal bahru terus midada li kalimati rabbi lana fidal bahru tu padadang mah apal. Sok maca padadang. Ibu mata maraca gitu. Kul laukanal bahru midada Kulau kana bahru midada li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Biar ngehartoskeun deui apal teu? Henteu. Teu deui wae. Ya sedikitnya Bu, ayeuna teh kan ulang tahun turunnya Al-Qur'an, Rajab turunnya salat. Nisfu Sa'ban diangkatnya amal kita. Sok berlomba-lomba lah Bu. Yang ketiga turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Nah mudah-mudahan Ibu pelajari lagi. Saya kemarin dapat itu apa namanya buku dari Ustadz Adi. Bukunya namanya menghafal 1 bulan tahfidz. 1 bulan tahfidz 30 juz. Saya juga aneh. Kumaha ngapalkeun anak ternyata begitu saya pelajari gampil asal serius we gitu. Mau Ibu 1 bulan tahfidz Quran hanya harus fokus di karantina. Di karantina sabulan Bu. Makanya saya kemarin ngajak ibu-ibu, Bu, orang umroh yuk di Mekah, orang hatamkan Al-Quran sabulan tahfidz Quran. Bukan hafal, bukan maca Quran, ya maca Quran mah tiru poe ge bisa Bu. Tapi mah hafal. Ngajak ke ibu-ibu, atuh sahain mereka ngiring hayu cece orang umroh sabulan, insya Allah rencananya 1 bulan itu bisa hafal Quran. Tapi itu can aya nu ada ngiringan, aya sorangan perilaku ini sorangan kan itu. Saya sangat kabita ya. Jadi abdi mah memang sangat ini membaca buku tuh senang banget. Ada apa info baru itu dari Ustadz Adi Hidayat, karena Adi Hidayat itu kan dia membimbing tahfidz Quran. Ternyata ada teknik 1 bulan hafal Quran. Ada jadwalnya Bu, dari jam 5 sampai jam 5 lagi. Ternyata luar biasa. Yang penting harus dikarantina dan harus fokus. Harus ada yang ngurus makannya, tinggal makan. Ya, enak Bu sebetulnya. Pada nawar atuh Ibu cenah tong sabulan atuh. Apa hayang sabulan hayang hafal. Atuh cenah saminggu we, saminggu teh kaci gitu. Ini sudah dicoba oleh anak saya di Citapen, Teh Kiki sama Kang Anang. Itu diadakannya di Bali, Bu, di pinggir laut, hotel dekat pinggir laut. Aduh, Mama, Masya Allah. Itu jam 2 sudah bangun, Bu. Jam 2 sudah bangun, sholat tahajud, kemudian menghafal Quran. Terdengar katanya ombak menderu. Eta Kiki ngadongengkeun selama di Bali 1 bulan, Bu, menghafalkan. Masya Allah. Jadi, saya juga terpacu ingin ngajak ibu-ibu, tapi merencana aya nu daekeun teh. Sudah habis waktunya ya Pak.
Saya kira itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf ya, ini acak-acakan nih materinya, saya campur aduk saja. Ada Rajab, Sya'ban, Ramadan. Selamat ya berjuang dalam menghadapi bulan Ramadan, semoga mendapat pertolongan Allah. Ya. Ibu asok nganadom tara marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban syahrul siyam. Marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban syahrul qiyam. Kalau Rajab mah bagaimana, Bu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil ma qasidana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa hasil ma qasidana Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini kepada ketua pesita saja, kalau mau difotokopi silahkan. Ini doa nisfu Sya'ban dan sebetulnya ada di Majmu ya Bu ya. Ibu kan suka baca di Majmu ada doa nisfu Sya'ban. Jadi pada malam Rabu kan, malam Rabu maghrib, sholat pada maghrib, sholat awabin, kemudian sholat silakan mau 2 rakaat, mau 4, mau 6, kalaupun mau 100 rakaat nanti pada isya. Saya mencoba sholat 100 rakaat Bu, ternyata Masya Allah nikmatnya ya, baca Quran udah kesel, sholat, zikir, doa sampai subuh Bu, sampai menjelang subuh. 1 malam saja minta. Ibu sudah berapa malam tidur dalam 1 tahun? Allah minta 1 hari saja ini untuk berkomunikasi, curhat dengan Allah. Mudah-mudahan sukses ya Bu ya, kita diampuni dosanya, ditetapkan imannya, takdir yang akan datang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu ya, dan mudah-mudahan dijauhkan dari balai dunia, balai akhirat. Ini doanya ada nisfu Sya'ban, karena ini ada beberapa juga doa. Padahal kalau mau difotokopi silahkan. Untuk ibu-ibu, saya tidak sempat tadi fotokopi. Bahkan luar biasa saya membaca, kalau ada buku baru saya senang banget ini ya. Ada buku yang namanya The Power of Ramadan. Wah, luar biasa. Isinya Bu, ada 30 hikmah melakukan ibadah Ramadan. Nanti saja kalau mau baca datang ke rumah. 30 hikmah Ramadan beserta dalil-dalilnya, luar biasa. Jadi ibu harus banyak membaca ya. Kalau ibu tanya, saya tanya, ibu di rumah banyak baju atau banyak buku? Ditanya lagi, banyak buku apa banyak piring? Berarti ibu senang baju dan senang makan. Kalau banyak makan, kalituna banyak tidur. Udah banyak tidur, banyak lupa. Berarti banyak lupa, banyak dosa. Kalau banyak lupa. Jadi hati-hati ya. Sekarang Ramadan menyedikitkan makan. Alhamdulillah semakin ekonomis kita ini, semakin bahagia. Tadi sudah dikatakan bahagia menghadapi Ramadan. Bukan bahagia dengan fisik, tapi karunia Allah yang sangat luar biasa.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatin ashabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahilladzi hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik min ibadik. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka adyanana wa imanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna fika nafika wa iyazika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'ainin wa zibagin min syarri dhi kulli syarr, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bisihah wal afiyah wassalamah wassa'adah wa hakikna bittaqwa wal istiqamah wa na'udzubika min mujibatin nadamah fil mali wal hal, innaka mujibud da'wat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doakan Bapak dengan rombongan TDD mudah-mudahan selamat ya. Insyaallah pulangnya hari Rabu jam 9 pagi. Ila hadiniya bi barakati bil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hatur nuhun ka ibu-ibu pasita sadayana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Hapunten abdi beres-beres bersih-bersih ya Bu ya. Bersih-bersih di malam nisfu Saban, mungkin kita tidak bisa silaturahmi sekarang saja. Mudah-mudahan kita oleh Allah dibersihkan jasmani dan rohaninya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.